Jauh di dalam hutan hujan Indonesia yang tua dan luas, ada makhluk yang benar-benar luar biasa yang tinggal di sana. Ini bukan sekadar burung biasa, ini adalah permata hidup, simbol keindahan alam liar dan tak tersentuh dari kepulauan ini. Kita menyebutnya mambruk atau merpati mahkota. Ini adalah salah satu burung paling spektakuler di planet kita, namun juga salah satu yang paling misterius dan jarang terlihat. Ukurannya yang besar dan penampilannya yang megah membuatnya menonjol dari spesies merpati lainnya di dunia. Bagi mereka yang cukup beruntung untuk melihat sekilas, pengalaman itu tak terlupakan. Momen berharga dengan keajaiban alam sejati. Mambruk langsung dikenali dari ciri khasnya yang menakjubkan yang memberinya nama mahkota spektakuler dari bulu-bulu halus seperti renda di kepalanya. Ini bukan jambul biasa. Ini adalah kipas rumit dari bulu-bulu biru keperakan yang berkilau dan menari dengan setiap gerakan halus. Hiasan megah ini membuat burung itu terlihat seolah-olah mengenakan hiasan kepala kerajaan, yang dibuat oleh alam itu sendiri. Mahkota ini berfungsi sebagai tampilan yang menakjubkan, sinyal kesehatan dan vitalitas bagi mambruk lainnya. Ini adalah mahakarya evolusi, puisi visual yang ditulis dalam bulu, dan bukti keanekaragaman hayati yang luar biasa, yang berkembang di sudut-sudut tersembunyi Indonesia. Selain mahkotanya, seluruh tubuh mambruk adalah kanvas warna-warna yang memukau. Tubuhnya diselimuti bulu-bulu biru keabu-abuan tua, atau keunguan yang seolah menyerap sinar matahari yang menembus lantai hutan. Topeng yang lebih gelap berwarna hitam atau biru tua, sering membingkai mata merahnya yang mencolok, memberinya tampilan kesadaran dan kecerdasan yang intens. Saat berjalan dengan anggun dan perlahan, dadanya yang merah marun atau keunguan yang kaya terlihat. Burung ini adalah raksasa di antara merpati, seringkali mencapai ukuran kalkun kecil, membuat kehadirannya di lantai hutan menjadi kuat dan megah. Bertemu mambruk berarti kembali ke masa lalu. Ini adalah koneksi ke dunia yang lebih liar, lebih kuno yang masih ada, tersembunyi dari kehidupan modern kita yang sibuk. Burung-burung ini bukan hanya hewan, mereka adalah harta karun hidup, bagian penting dari warisan alam Indonesia yang kaya. Mereka mewakili keajaiban dan misteri hutan hujan, dunia yang penuh dengan kehidupan dan keajaiban yang belum sepenuhnya dipahami. Mambruk adalah pengingat yang kuat tentang apa yang membuat hutan-hutan ini begitu istimewa, dan mengapa mereka sangat pantas mendapatkan perlindungan dan kekaguman kita untuk generasi yang akan datang. Mambruk adalah makhluk bumi, lebih menyukai kesunyian lantai hutan daripada kanopi tinggi. Rumahnya ditemukan secara eksklusif di hutan hujan dataran rendah yang masih asli dan tidak terganggu, serta hutan rawa di Papua Nugini dan pulau-pulau sekitarnya, wilayah yang dibagi oleh Indonesia dan Papua Nugini. Di sini, di bawah tutupan lebat pohon-pohon raksasa dan vegetasi yang rimbun, mambruk mencari makan. Ia berjalan dengan langkah yang tenang dan anggun, mencari buah-buahan yang jatuh, biji-bijian, dan invertebrata kecil yang menjadi makanannya. Gaya hidup terestrial ini tidak biasa untuk merpati, menjadikannya spesialis di lingkungan yang unik dan terpencil ini. Menemukan mambruk adalah tugas yang sangat sulit, bahkan bagi pengamat burung dan ilmuwan yang paling berpengalaman sekalipun. Burung-burung ini secara alami pemalu, dan sangat waspada terhadap gangguan apapun. Pada suara sekecil apapun dari kehadiran yang mendekat, mereka tidak akan terbang dengan berisik. Sebaliknya, mereka lebih suka menghilang secara diam-diam dan cepat ke dalam semak-semak lebat. Bulu biru keabu-abuan mereka memberikan kamuflase yang sangat efektif terhadap lantai hutan yang teduh. Sifat mereka yang tenang dan sulit ditangkap berarti sebagian besar perilaku mereka di alam liar tetap menjadi misteri. Rahasia yang disimpan oleh hutan lebat yang mereka sebut rumah. Mereka adalah hantu hutan, hadir tetapi jarang terlihat. Kehidupan mambruk terjalin erat dengan ritme hutan. Mereka biasanya ditemukan dalam kelompok kecil atau berpasangan, berkomunikasi dengan suara panggilan yang dalam dan menggelegar yang bergema di antara pepohonan, suara yang sering terdengar jauh sebelum burung itu sendiri terlihat. Suara frekuensi rendah ini dapat menempuh jarak jauh melalui vegetasi lebat, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa mengungkapkan lokasi mereka kepada predator potensial. Mereka membangun sarang mereka bukan di tanah, tetapi di cabang-cabang pohon yang kokoh, tempat yang aman di mana mereka membesarkan satu anaknya, investasi berharga untuk generasi berikutnya.
Keberadaan mereka sepenuhnya bergantung pada kesehatan habitat hutan mereka. Hutan hujan yang masih asli dan berkembang menyediakan semua yang dibutuhkan mangrove, buah-buahan dan biji-bijian tertentu yang mereka makan, semak-semak lebat untuk perlindungan, dan pohon-pohon tinggi untuk bersarang. Mereka adalah spesies indikator sejati, yang berarti kehadiran mereka menandakan ekosistem yang sehat dan seimbang. Ketika hutan berkembang, begitu pula mangrove. Tetapi ketika hutan menderita, mangrove adalah salah satu yang pertama merasakan dampaknya. Kebutuhan khusus mereka membuatnya rentan bahkan terhadap perubahan terkecil di lingkungannya. Sayangnya, masa depan burung megah ini berada dalam bahaya besar. Populasi mangrove telah menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, mendorongnya semakin dekat ke ambang kepunahan. Salah satu pendorong utama penurunan ini adalah perusakan tanpa henti terhadap rumahnya. Hutan hujan kuno yang luas di Papua Nugini sedang ditebang untuk penebangan, pertanian dan pemukiman manusia. Setiap pohon yang tumbang, setiap hektar hutan yang hilang, adalah bagian dari dunia mangrove yang hilang selamanya. Hilangnya habitat ini menyusutkan wilayah mereka, mengisolasi populasi, dan mengurangi akses mereka terhadap makanan dan tempat bersarang yang aman. Ancaman signifikan lainnya datang langsung dari manusia. Ukuran mangrove yang besar dan bulunya yang indah sayangnya membuatnya menjadi target bagi pemburu. Ia diburu untuk dagingnya, yang dianggap sebagai makanan lezat lokal, dan untuk bulu mahkotanya yang menakjubkan, yang terkadang digunakan untuk hiasan kepala tradisional, atau dijual sebagai souvenir. Karena mangrove menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah, dan merupakan penerbang yang relatif lambat, ia adalah target yang mudah bagi pemburu dengan anjing atau perangkap. Tekanan perburuan yang konstan ini, dikombinasikan dengan tingkat reproduksi yang lambat, yaitu hanya satu telur per sarang, membuat populasi mangrove sangat sulit untuk pulih dari kerugian. Kombinasi hilangnya habitat dan perburuan menciptakan siklus yang menghancurkan. Saat hutan menjadi lebih kecil dan lebih terfragmentasi, mangrove terpaksa masuk ke area yang lebih kecil, membuat mereka lebih terkonsentrasi dan lebih mudah ditemukan oleh pemburu. Mereka terjepit dari semua sisi, tidak ada tempat tersisa untuk mundur. Hutan-hutan yang dulunya luas dan tidak dapat ditembus, yang menawarkan perlindungan bagi mereka, kini menjadi pulau-pulau bahaya. Ancaman ganda ini mendorong mangrove ke posisi yang semakin genting. Dengan setiap tahun yang berlalu, membuat kelangsungan hidup mereka semakin tidak pasti, dan masa depan mereka semakin rapuh. Kelangkaan mangrove oleh karena itu bukan hanya konsekuensi dari sifat pemalunya, tetapi hasil langsung dari tekanan yang disebabkan oleh manusia ini. Burung yang dulunya merupakan pemandangan umum bagi masyarakat hutan lokal, kini menjadi legenda, sebuah cerita yang diceritakan kepada anak-anak tentang burung megah yang dulunya berkeliaran di lantai hutan. Kesunyian di hutan, tempat panggilan menggelegar mereka pernah bergema adalah bukti sedih dari penurunan mereka. Kita berada pada saat kritis di mana kelambanan dapat berarti kehilangan permata bermahkota Indonesia ini selamanya. Kerugian yang akan mengurangi dunia alami secara tak terukur. Mangrove jauh lebih dari sekadar burung cantik. Ia memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan ekosistem hutannya. Sebagai pemakan buah, ia adalah penyebar biji yang penting. Ketika mangrove memakan buah dari pohon, ia berjalan melintasi lantai hutan dan menyimpan biji di lokasi baru melalui kotorannya. Proses ini sangat penting untuk regenerasi hutan, membantu pohon-pohon baru tumbuh, dan memastikan keanekaragaman genetik kehidupan tumbuhan. Mangrove, pada dasarnya, adalah tukang kebun hutan. Hilangnya ia akan memiliki efek berjenjang, mengganggu siklus pembaruan alami, dan memiskinkan seluruh ekosistem. Selain kepentingan ekologisnya, mangrove memiliki tempat khusus dalam budaya Indonesia, terutama bagi masyarakat adat Papua Nugini. Bagi banyak orang, burung ini adalah simbol semangat dan kekuatan hutan. Ia muncul dalam cerita rakyat lokal, mitos, dan seni tradisional, melambangkan keindahan, kedamaian, dan alam liar yang tak tersentuh. Mahkotanya yang megah sering dilihat sebagai simbol kemuliaan dan kepemimpinan. Hilangnya mangrove tidak hanya akan menjadi tragedi ekologis, tetapi juga budaya, menghapus hubungan hidup dengan warisan leluhur dan cerita-cerita yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Melindungi mangrove membutuhkan upaya yang berdedikasi dan bersatu.
langkah paling penting adalah melindungi habitatnya. Ini berarti menetapkan dan menegakkan kawasan lindung, di mana penebangan dan konversi lahan dilarang keras. Ini melibatkan bekerja dengan masyarakat lokal untuk mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan yang tidak bergantung pada perusakan hutan. Proyek reboisasi yang bertujuan untuk memulihkan daerah yang terdegradasi juga dapat membantu memperluas wilayah mangrove. Selain itu, undang-undang yang ketat terhadap perburuan harus ditegakkan, dan kampanye kesadaran publik harus diluncurkan untuk mendidik masyarakat tentang status terancam punahnya burung ini dan kepentingannya. Nasib mangrove ada di tangan kita. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita, sebagai orang Indonesia dan sebagai warga dunia, untuk memastikan bahwa makhluk megah ini tidak lenyap dari planet kita. Kita harus bertindak sekarang untuk melestarikan rumah hutannya dan melindunginya dari bahaya. Dengan menyelamatkan mangrove, kita tidak hanya menyelamatkan satu spesies, kita menyelamatkan sebagian dari jiwa Indonesia, bagian penting dari permadani alam dan budaya yang kaya. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa panggilan mangrove yang menggelegar terus bergema di hutan hujan selama bertahun-tahun yang akan datang.